Keterbatasan tidak menjadi halangan bagi Putu Eka Kusumadewi, 10 tahun. Setiap hari, ia menyusuri jalan berbukit menuju sekolah. Di tangannya, sebuah senter kecil menuntun langkah. Di pundaknya, ada harapan besar, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk dua adiknya yang masih kecil, Kadek Ayu Wulandari, 7 tahun, dan I Gede Ngurah Laksmana Suputra, 4,5 tahun. Eka baru duduk di bangku kelas 5 SD. Tapi beban yang dipikulnya jauh lebih besar dari usianya. Sejak ayahnya meninggal pada 2021 akibat kecelakaan, ia dan kedua adiknya tinggal bersama kakek neneknya di sebuah rumah sederhana di Banjarketuk, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Karangasem. Sementara sang ibu memilih pulang ke rumah asalnya dan membiarkan mereka untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Saya ingin menjadi perawat, agar bisa menolong orang sakit, ungkap Putu Eka dengan polosnya. Kata-kata itu seakan menunjukkan betapa besar harapan Putu Eka. Meskipun di usia belia hidup dengan berbagai keterbatasan, ia tetap memiliki cita-cita tinggi untuk dapat membantu sesama. Putu Eka tinggal di rumah sederhana dan dapurnya berdinding bambu. Namun di dalamnya, kasih sayang tumbuh dari kakeknya Nyoman Karisepel dan neneknya I Ketutsari. Mereka sudah renta, namun cinta mereka ke ketiga cucunya sangat besar. Nyoman Karisepel hanyalah seorang lansia, yang sehari-hari mencari rumput untuk pakan ternak sapi milik orang lain yang ia pelihara. Sementara istrinya, I Ketutsari seorang lansia yang setiap hari membuat kelengkapan canang seperti porosan, tamas, atau daksina untuk dijual. Seberapapun beratnya, saya akan tetap bekerja, agar cucu-cucu bisa sekolah. Itu harapan saya, kata Karisepel. Ketutsari masih menyimpan luka yang dalam ketika menceritakan kepergian anaknya, ayah dari 3 cucu yang kini ia rawat. Sekitar tahun 2021, anaknya kecelakaan di jalan turunan di desanya, karena sepeda motor yang dikendarai remnya blong. Kakinya patah, tapi saat itu anaknya masih bisa bicara, bercanda, bahkan membantu istrinya membuat porosan. Dia masih sempat makan-makan sama teman kerjanya. Saya pikir sudah sehat, hanya kakinya saja yang patah. Juga sudah diperiksa dokter, ungkapnya. Tapi beberapa hari kemudian, pada malam hari tiba-tiba nafas anaknya pendek. Ketutsari saat itu langsung bangun, melihat kondisi anaknya yang tiba-tiba lemas dan nafasnya berat. Saya katakan, jangan tinggalkan anak-anak yang masih kecil. Lalu anak saya sempat katakan jangan sedih Mac. Dia minta air, lalu berpulang di pangkuan saya, ucapnya lirih, sembari menahan air mata. Sejak saat itu, hidup keluarga kecil ini berubah. Sang ibu dari anak-anak kembali ke rumah asalnya. Tinggallah 3 bocah itu bersama kakek nenek yang sudah renta. Ketika itu pula, Ketutsari dan Nyoman Karisepel menjadi sosok orang tua bagi 3 cucunya. Setiap pagi, Ketutsari menyiapkan segala kelengkapan cucunya berangkat sekolah. Sebelum ia sendiri sibuk membuat porosan, tamas, dan daksina untuk dijual di pasar. Sementara sang kakek sudah berangkat ke ladang mencari rumput. Eka, si sulung, tak hanya belajar, tapi juga membantu. Seusai sekolah, ia ikut kakeknya mencari rumput. Kadang ia membawa bekal nasi seadanya, kadang hanya uang Rp2.000 atau Rp5.000 untuk jajan di sekolah. Adiknya, Kadek Ayu Wulandari yang baru berusia 7 tahun, dengan malu-malu berkata ingin menjadi guru. Sementara si bungsu, Ngurah Laksmana yang masih 4,5 tahun, bercita-cita menjadi dokter. Bagi Karisepel dan Ketutsari, melihat cucu-cucu bisa bersekolah sudah menjadi kebahagiaan tak ternilai. Saya ingin mereka bisa kuliah. Bisa mandiri dan mereka bisa hidup saling menjaga, karena sejak kecil sudah serba keterbatasan, ucap Sari, sambil menggenggam tangan cucu-cucunya. Sementara paman mereka Made Mulyarta turut membantu berusaha agar ketiga anak yatim itu dapat bersekolah setinggi-tingginya. Dari desa, keluarga ini mendapat bantuan BLT. Ada pula donatur yang membantu biaya sekolah. Bahkan pernah ada yayasan yang berniat membiayai hingga perguruan tinggi, dan orang yang menawarkan untuk mengadopsi. Namun kakek dan nenek tak rela melepas cucu-cucunya. Kakek neneknya ingin mereka tetap di sini, biar bersama keluarga. Semoga bisa sekolah tinggi, membahagiakan kakek dan neneknya dan bisa membantu sesama, ujar Mulyarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.